Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita diberi kesempatan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan sholat jamaah di masjid ini. Saya ada oleh-oleh dari Mekah. Kemarin belajar di Mekah dapat beli kasih orang buku. Saat tadinya saya tidak mau bawa buku sebab buku itu berat. Saya bawa hampir 5 kiloan. 5 kiloan kalau beban tambah banyak duit kan. Nah, di sana ditawari sama orang yang kata, hal turidu al-kutub al-islamiyah? Lah, saya bilang, kalau butuh banyak. Bukunya saya tatar, buku ini saya tatari. Pacu nih. Nama bukunya Taisir Wahab fi Ilaji Zohirah al-Irhab. Ada Wahab ini ya, luar biasa. Itulah, Taisir Wahab. Saya ambil buku deh. Ada nama saya kan. Subhanallah ya. Siapa pengarangnya bawahnya? As-Talib Ma'ali Syekh Al-Ustad Dr. Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Imam Masjid Mekah. Masjid Haram, Imam Sudais itu kan. Dia tuh kalau imam biasanya bawa lagu ros tinggi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan. Ya, lagu dia tuh kan. Ini buku dia ini cerita api lu dah, tidak sebut api dah. Paisir itu mudah. Wahab itu memberikan. Ya, kalau saya Wahab berikan utang, jangan. Ilat Zohiratul Ilhab, obat penyakit-penyakit yang tampak, ya, penyakit yang takut. Ilhab takut. Zohiro ini banyak artinya. Jadi kalau baca koran Arab itu tidak bisa arti sekok Zohiro tahu nampak. Rupanya Zohiro itu bisa jadi artinya demonstrasi. Kenapa demonstrasi? Karena demo itu nampak kan, kalau di atas nampak. Ya. Kita coba ini apa isi buku saya apa nih? Saya Abdurrahman Sudaisi. Dia kalau khutbah itu saya Sudaisi itu, jadi hari Rabu sebelumnya itu teks itu dikasih. Nah, dikasih sama yang kalau gitu penerjemahnya. Kebetulan penerjemah orang Indonesia itu namanya Ahmad Musaddad. Pandai Musaddad. Ya, jadi penerjemah di Masjid Haram. Jadi akan berjalan-jalan oleh Musaddad ya, Ahmad Musaddad. Orang Nusa NTB, Nusa Tenggara Barat. Keliling-keliling sampailah ada namanya Masjid Abu Bakar. Ya, bijak kayak gitu lah, Abu Bakar di atas, lantai 7. Disitulah dia menyebut sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, dia ketemu situ dulu dengan Aisyah tidak, dengan istri Aisyah. Awal pergi ke Masjid Aqsa ya, Aqsa ini jauh. Ini cerita dari kitab yang dia karang ini apa maksudnya? Ini bagian dari fikih ya gitu ya. Wa minal maqasid al-uzmah li hadhihi syariah. Syariah kan, syariah mubarakah. Al-maimunah al-muttas'ah bis-sa'ati wa rifqi wal murunati hafazaha lidarurat al-khams. Jadi yang dimaksud dari apa nih, dari apa pengarang ini ya, Syekh Abdurrahman Sudais itu. Sudas itu artinya apa sih? Sudais itu 6. Situn, sadis. Ya, sadis. Yang ke-6. Sudais itu dalam bahasa Arab namanya ismu tasghir.
Jadi kawan saya ada namanya Abdurrahman juga, orang Betawi. Karena dia Abdurrahman, saya sebut Abdurrahman As-Subai'i. Sab'ah itu 7. Nah, jadi siapa lagi Abdurrahman lagi? 8. Sumaini, Saman, 6 Sumaini. Ini itu ya. Ya ini dulu lagunya. Oh. Nah, menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullah, semoga Allah mengampuninya. Al-umur allati tatawaqqafu 'alaiha hayatun nasi fid dunya wa bidunihi la tastaqimul haya. Ada beberapa perkara yang berkenaan dengan kehidupan manusia dunia ini, ya, tanpa dia itu la tastaqimul haya. Hidup ini tidak bermanfaat, lah, bermanfaat. Watan hasiru fi khamsati umur. Ada 5 perkara itu. Apa itu? Agama, jiwa, akal, nasal, turunan, ya, almal, kemudian harta. 1. Oh. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzuddin wa dzalika fi qoulihi ta'ala inna dina indallahi Islam. Ya, sebaik-baiknya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an, ya, dan kamilah yang menjaganya. Wa qawluhu bima rawahu Ubadah bin Somit, nama orang, ya, qala kunna, nama sahabat, qala kunna inda Rasulillah di majlis. Ketika satu saat kami ada di suatu majlis dengan Rasulullah SAW. Aqala tubayuni ala alla tusyriku billahi syai'an. Nah, kamu ikuti saya, ya, berbaiat, berjanji supaya kamu itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama nih, menjaga agama nih. Sumber agama itu Al-Quran dan hadis. Ya, kalau yang ayat yang disebutkan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Punya kami. Kenapa kami di sini? Salah satunya artinya bisa ta'zim. Ta'zim itu untuk memuliakan, ya. Yang kedua, bisa artinya ada peran orang lain, ada manusia, ya. Makanya kalau ada kekeliruan di dalam tulisan Al-Quran, itu ada hadisnya itu dimimpikan oleh Allah. Oh, itu Al-Quran cetakan itu ada yang keliru tulisan. Nah, oh itu ada maknanya tidak cocok. Nah, itu tidak. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mimpi kepada orang yang habis-habis itu, ya. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga jiwa, ya. Fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh diri kamu. La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Tidak dibolehkan, diharamkan darah seseorang muslim yang sudah bersyahadat, ya Allah, Muhammad Rasulullah, kecuali ada bi ihda salas, ada 3, ya. Jadi tidak boleh apa di sini nih, membunuh diri kamu. Menurut kamu macam-macam nih. Jadi hadis yang nomor 2 ini dulu pernah terjadi perang, ya. Jadi ketika musuh itu kalah, dia nyebut
La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sama Rasulullah. Jadi oleh sahabatnya dibunuh juga. Mati langsung. Ngadulah sama Nabi. Macam mana nih Nabi? Jadi tidak boleh sekalipun dia terjepit ya tak? Orang kafir tadi tidak bisa dibunuh sekalipun kita tidak tahu dalam hatinya tak? Terus terjepit dia dasarnya nih. Yang ketiga, menjaga akal pikiran. Ini jago nih akal pikiran kita. Apa itu? Biqaulihi ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amri syaitan fasribuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya maisir khamar itu minuman ya. Minum keras ya. Maisir judi. Ansab itu ngadu nasib. Azlam itu nganu anak panah. Kalau kena tu dapat hadiah. Itu dari perbuatan setan. Jangan didekati. Dekat tidak boleh. Jauh. Supaya kita untuk ya. Ini kita kena kadang nih semua. Maisir itu judi. Asal arti maisir itu adalah yusron. Yusron itu mudah. Jadi kalau orang mau judi itu gampang mengeluarkan duit. Ya. Kalah jual HP. Bentar. Makanya kalau beli HP murah, HP gila, dekat HP orang judi itu. Kalah tuh murah tuh harga itu. Iya. Dari 10 juta jadi 5 juta. Dia perlu duit itu lah, gampang. Ya, semua. Wal azlam ni kita masih di sini. Azlam itu permainan kayak malam apa tuh? Apa? Malam-malam itu sih? Yang main malam-malam itu apa namanya? Pasar malam. Pasar malam tuh ya Allah. Kadang bukan apa, anak awak ikut juga sudah, aduh ya Allah. Itu main itu kan. Wah, kena dapat kan. Kena 2, 3, 4. Apa tuh? Rokok di Samsu kan langsung. La ilaha illallah. Lu main lah, yuk. Semua. Masuk ke ini. Jadi betul lah tuh permainan itu kan nama hayat itu dia lah ibun walah dunia ini tak perlu permainan. Tapi mainan ada yang elok tak usah. Dunia ini panggung sandiwara, memang lah ibun. Ya, itu ada. Ya. Dia ada yang boleh, ada yang tidak. Ya. Nah, kemudian yang keempat, hifzun nasab. Sabullah. Ini menjaga keturunan. Wala taqrabu zina innahu kana fasyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, ya sejelek sama. Lima, hifzul mal, jago harto. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Ta'kulu fariqam min amwalin nas bi ithmi wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan, jangan kamu makan hartamu dengan cara yang tidak benar. Kemudian ngadukan ke pengadilan supaya dapat bagian. Tersebut. Ini yang kadang lebih parahnya. Kalau kita tengok di media macam-macam. Ada anak nuntut sama mak ayahnya
utang pun ya Allah, maya bintang, berutang dengan mengadu pengadilan mayanya, ya. Itu ya. Dulu cerita ini masalah ini bagian orang itu kan ada yang tidak mau ngurus apakah hartanya yatim, takut bercampur. Ya, tapi dijelaskan setelah itu boleh ya. Kalau ngomong kamu susahnya nabi dikit deh, nah. Yang dah elok tu memang ya hartanya yatim ya, ponaan awak ngeruknya. Ya. Wahya nikmatul amni wa tbinan. Qala azza wa jalla awalam numakkil lahum haraman aminan yustaba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian di halaman 8 ini wa wurida fi sunnah anna as-sunniyah. Sunniyah itu ada dua ya, ada hadis ini istilahnya sunnah, ada juga hadis. Sunnah ini lebih mengarah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ma yunawwihu bi qimati hadhihi ni'mah wa yu'li min sya'niha wa yu'akkidu hajat al-insan ilaiha yaqul man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afad fi jasadihi wa innahu qutu yawmihi faka annama hizat lahu dunya. Jadi barang siapa nak merasa aman, sehat di fisiknya, makan nak kita hati-hati, apalagi kita ketua-tua ni. Usahalah makan yang sehat-sehat, ya tak? Makan yang sehat, mengurangi yang apa-apanya ni, yang berminyak, ya tak? Makanya makanan Sunda itu elok tu. Kami dulu pernah kan rumah orang makan, ibu lah pikir sama kawan, bang, nampaknya sayur ini mentah tak? Bisik saya, itu bukan mentah tu kata tu. Saya bilang kan, sehat ini, masakan Sunda. Sisian ya tak? Sehat pun. Maka jarang Sunda tu awet muda. Ini bahasa yang ditulis oleh Syekh Sudais ini memang tinggi nih. Ini kalau saya jelaskan secara kaidahnya agak panjang ceritanya tak? Jadi saya bilang tadi itu, ketika Ahmad Musadat pulang ke Indonesia, jadi menggantikan penerjemah itu namanya Nur Hizbullah. Nur Hizbullah. Jadi hari Rabu itu dia coba menerjemah, lama dia menerjemah. Apa maksud Syekh ini kan bahasa ini. Buka-buka Google lah kena. Apa bahasa ini lah. Kadang-kadang salah paham di apunya. Buka Google kan. Tidak hati-hati no. Nah, qadamahu Nabiullah Ibrahim fi du'aihi ya. Wa tadarru atahu alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalamu qala tabaraka wa ta'ala wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa di Mekah ni ada rabbi ja'al hadzal balad, jadikanlah Mekah ini, Baitul Haram ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah penduduknya buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Memang ya lucu jadi Mekah je lah, pada sekelilingnya batu.
Berarti pohon-pohonan, ya, keliling-keliling, tinggi pula apa namanya ini, bukitnya. Dulu waktu awal Islam tuh memang iman tuh anu ini ada. Adalah seorang perempuan punya anak kecil, ya zaman Nabi, masih Islam. Jadi kalau pagi-pagi lari dia ke bukit. Kenapa lari ke bukit? Takut di bawah kan dikenal ancaman terus oleh kafir Quraisy itu kan. Jadi heran Umar kan nengok, nah waktu itu masih belum Islam ya. Kenapa lah mak-mak ini pergi situ, pergi turun lagi, menyembunyikan Islam ya lah. Waktunya ya, apa namanya iman. Nah, kemudian tanya lagi sama adiknya juga macam itu. Adik itu betul namanya Petimah juga. Aminah Petimah juga namanya. Pak Umar, film itu lah kan. Tengok adik itu masih Islam juga. Macam itu ya. Tengok adik kan. Ketok Timah, Tito kamu masih Islam. Nah, ya ada rupanya itu lah. Tito ini wallahu alam ini namanya kisah. Dipukul itu jatuhlah kertas. Inilah kan. Buka ya. Bunyi ayat itu. Toha. Toha itu bisa singkatan ya, artinya tohir, bisa hadin. Orang yang bersih suci, memberikan layak beri petunjuk. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan kepada engkau ya Muhammad bikin kau susah. Ya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut, tidak takut kepada Allah Subhanahu. Ya, saya takut. Kalau takut manusia namanya khauf. Ya. Khufyan. Ini peci ini kopiah lah. Kufiahnya ada yang ngatakan dari khufyah. Khufyah itu takut. Kalau peci bikin takut. Ini kadang peci bikin orang takut tak. Ya lagi pakai peci. Pas lagi ujian buka catatan. Wah itu bukan takut, ngakali namanya. Pecinya. Ya. Astagfirullah. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Bisa jadi doa Nabi Ibrahim ini dulu makbul ini. Ya, makbul. Tengok ni di Mekah dia lah bermakan buah-buahan segala dos itu dia lah. Pokoknya si buahnya itu. Timun yang banyak yang bagus. Bak kami makan sana timun terus. Rupa timun itu penangkal kolesterol pokoknya. Ada sawi juga. Pokoknya. Cuma tiap hari makannya daging kambing terus, siang kambing, malam kambing. Cuma malamnya ngemek tidur kan. Ya. Enaknya kalau sekalipun panas itu keringat tidak ada, keringat tidak, keringat itu kurang. Ya Allah. Wa hadza ma'a takrimi syariah lil insan muamalatan wa sulukan wa naf'an wa taqdiran wa hifdzan lil huquqihi wa ismatan li damihi id bil insan yu'ammaru kaun wa tatimu masalihul ibad.
wa tantazibu hayatuhum. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sesungguhnya kami telah muliakan Bani Adam, anak cucu Adam ya, kita ini termasuk anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kita tempatkan ada yang di daratan, ada juga di lautan. Bahkan dunia ini lebih besar lautannya. Daratannya 1/3, lautannya 2/3. Tidak banyak laut. Dan ini syariat ini untuk manusia juga. Tuhan mendengar syariat untuk manusia juga. Sebab syariat itu artinya jalan. Syariat asalnya. Syariat jalur. Kalau kita jalan tuh miring-miring jatuh. Maksudnya jatuh. Jadi syariat untuk kita juga. Jadi. Jalan, sulukan. Dan bermanfaat bagi kita. Ya, ini dia kata dia kata saya. Akhil qari al-karim. Kata saya tadi. Karena kan yang ngarang kitab dibaca bercakap sama kita. Ya. Wa min qadaya al-asr al-mu'arkhah allati qalamat insaniyah bi syararin kal qasar wasqala biha al-alim wa la tazalu tajurru alaihi al-wilad ar-razaya tabiyaddulahu nawasi al-wildan wa hiya qadiyatul irhab wat tafjir wal ir'ab wa basal khawf wa la'a wa tirat wal qaza fi katsiri min al-aqdar. Nah, ini cerita dia mengingatkan atas ini memang kita ini perkembangan zaman ini ada kadang-kadang yang perilaku manusia ini kan keluar dari aturan Tuhan tadi itu ya, rasa ketakutan segala macam, sehingga takjir itu asalnya mancar enggak bisa. Cuman sini takjir ini orang membuat senjata kan, apa tidak ada manfaat tidak ya Tuhan. Bagi antara kita ini saling tembak menembak mati. Ini begini tuh. Yang kesian di Palestina. Tapi nama itu pengaruh juga. Rozah itu asal kata Rozah tempat ini tuh yang kena bom Israel. Rozah itu segi bahasa, mohon maaf ya. Bisa jadi dari kata Rozaya Zugozua. Tempat perang. Perang lah itu. Kita Rozah, kota itu potong. Kita negatif. Jadi kita itu potong jalur. Nah, jadi supaya di atas sudah nampak oleh satelitnya Israel, maka bikinlah jalan di bawah tanah. Jadi kita kapan yang susah itu ada berjalan, ya enggak? Bikin sampai ke Mesir. Nah, itulah bawa barang-barang tuh makanan ke situ enggak. Banyak jalan-jalan bawah. Jalan tikus bawah tanah. Risiko juga tinggi sih. Coba sampai ambruk, pastilah bawah. Cuma jalan itu ya, jalan di bawah tanah. Jadi betul deh. Jadi setelah dia Umar lah baca kan, ketam juga deh kan. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara surat itu tadi kan. Surat apa nih? Toha. Quran ini surat Tohanya lah ya, surat Toha. Dia ngadap tuh ke majelis Nabi. Orang takut. Wah, ngapu nih. Umar ke sini. Sangkut nak ayat berkali kan banyak berkali. Dia kan jago kan.
Bagulan. Dia datang ke masjid Nabi, dia siap keluar tuh, paman Nabi, Hamzah. Kalau kira-kira dia melawan, berkelahi istilahnya dah. Rupanya dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa itu ya? Jadi masuknya umat Islam ini bukan awal-awal tahun ke-6 ke-6 lah. Hijrah bukan Hijriah itu sudah di Madinah. Tahun ke-6 kenabian ya. Di Mekah kan 13 ke-6 tuh. Kan awal-awal kan. Yang awal itu Abu Bakar. Itu Sodik Sidiknya. Kawan akrab tuh. Sidik tuh. Samping itu dia bersedekah, sering bersedekah. Sidik itu kan bersedekah, banyak sedekah juga. Jujur. Allah. Ya, yang awal-awal itu ya. Abu Bakar. Umahnya ada Khadijah. Ali. Siapa lagi? Umar dah. Utsman. Yang hebat tuh Utsman, sampai kini itu hartanya masih ada, luar biasa. Ya, luar biasa. Saya tuh tengoknya tuh. Kacau tuh. Hotel Utsman bin Affan. Subhanallah. Ya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.